Shalom. Puji Tuhan, mari kita kembali melihat Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, mari kita akan melihat belajar tentang panggilan Musa. Ya. Bahwa di sini kita membaca pengalaman Musa yang sangat luar biasa, yaitu semak duri yang terbakar, yang menyala dengan api tetapi tidak hangus. Kalau kita melihat panggilan Musa ini, kita akan mengatakan dahsyat, dan memang dahsyat. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa harus menunggu sampai 40 tahun? Ya. Musa menjadi gembala, menggembalakan ternak domba dari Yitro, mertuanya, selama 40 tahun. Dan dalam 40 tahun itu tidak ada cerita lain kecuali Musa menggembalakan. Ya. Kalau kita balik ke belakang, latar belakang dari cerita ini, bagaimana Musa merasa dipanggil Tuhan, dan memang dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Ya. Tetapi ketika dia mulai bergerak, dia membela umat Israel ketika bekerja dan dipukuli oleh pengawas-pengawas Mesir. Musa itu tidak terima, dia merasa sakit hati dan dia membela ya orang yang sebangsanya ini, bangsa Israel ini. Dia pukul sampai mati pengawas Mesir itu dan kemudian dikuburkan. Dia pikir dirinya berjasa. Ya. Keesokan harinya ketika dia melihat lagi, dia melihat dua orang Israel, ya, orang Ibrani bertengkar, dan dia mengatakan, "Hei, kenapa kau bertengkar? Kamu kan sebangsa." Ya. Dan salah satunya tidak terima. "Ada apa kamu? Kamu mau membunuh saya juga seperti kamu membunuh orang Mesir itu." Dan Musa ketakutan, ternyata dia ketahuan. Ya. Musa ketakutan dan kemudian kabar ini juga sampai kepada Firaun dan Musa melarikan diri. Nah, ayo kita pikir, kita merenung bagaimana kalau posisi kita ada seperti Musa. Merasa dipanggil Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tetapi salah dimengerti dan bahkan mengalami ancaman kematian
dan harus melarikan diri. Kemudian dalam pelariannya dia menikah dengan anak Yitro. Di pasal yang kedua, ayat yang ke-21 dan 22 kita membaca ini. Musa bersedia tinggal di rumah itu lalu diberikan Rehuelah atau Yitro, Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya arti Gersom itu adalah aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Anda bisa lihat hati Musa dan ini berjalan selama 40 tahun. Dia mengatakan aku adalah orang asing. Dari orang yang terpandang, panglima besar, panglima Mesir, ya. Dan Musa selalu memimpin peperangan dan mengalami kemenangan-kemenangan. Sekarang ketika dia berpikir dia melakukan kebaikan, kebenaran, apa yang dilakukannya tidak diterima dan bahkan mengakibatkan dia menjadi pelarian, menjadi pendatang di negeri orang asing dikatakan. Lihatlah perkataan ini. Bukankah ini menggambarkan kesepian dari Musa? Kekecewaan dari Musa. Berandai-andai kita ada di posisi Musa. Bukankah kita akan seperti ini juga? Dan ini berlangsung, bayangkan panglima besar sekarang menjadi gembala yang tidak dikenal bahkan di negeri asing. Kemudian ini berjalan 40 tahun. Sampai-sampai kita melihat, mendengar Musa ketika mendapatkan panggilan. Musa katakan, aku orang yang tidak pandai berkata-kata. Pikirkan ini kembali, mana ada jenderal yang tidak bisa berkata-kata. Ya. Kan kalau yang namanya jenderal sekarang kan pasti kita tahu mereka harus memberikan sambutan segala macam. Mana ada yang tidak bisa berkata-kata. Tetapi karena dia dalam pengasingan, dia menjadi orang asing dan dia hanya bergaul dengan embek, maka bahasa yang dimengertinya adalah bahasa embek. Ya. Dia tidak mengerti lagi cara memimpin satu bangsa. Sehingga dia berkata, Tuhan aku bukan orang yang pandai berkata-kata. Begitu luar biasanya pengalaman Musa sampai semua keahliannya seakan-akan saya mau katakan hilang semua. Hilang. Dari seorang yang mungkin pandai memegang pedang dan memainkan pedangnya atau bahkan tombak dan segalanya atau mungkin panah. Sekarang hanya mengandalkan tongkat loh nantinya. Hanya mengandalkan tongkat. Dalam peperangan pun dia hanya bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Begitu berbedanya. Ya. Musa yang ahli, Musa yang terhormat, Musa yang kaya, sekarang hanya mengandalkan tongkat yang menggambarkan kuasa Allah, mengandalkan tangannya yang mengandalkan doa. Dan ini kehidupan hamba Tuhan yang benar sebenarnya. Meninggalkan segalanya. Paulus katakan aku menganggapnya sampah. Ya. Dan hanya mengandalkan Tuhan. Sekarang ada pengajaran yang beda lagi. Hamba Tuhan itu harus bekerja. Supaya pergi kemana-mana pelayanan tidak usah merepotkan. Kelihatannya benar. Kelihatannya benar. Tetapi ingat, hamba Tuhan itu harus menanggalkan semuanya dan hidup mengandalkan Tuhan. Ingat, orang Lewi, para imam, semuanya tidak bekerja. Semuanya melayani Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi hati-hati dengan pengajaran yang kelihatannya bagus, tetapi tidak alkitabiah. Ya, tidak alkitabiah.
Bagaimana mungkin kita sudah meninggalkan segalanya kemudian disuruh kembali mengambil semuanya. Ya. Itu adalah hikmat duniawi, itu adalah hikmat dari setan. Sekalipun itu pendeta yang mengajarkan dan pendeta yang terkenal. Saya katakan itu hikmat duniawi, itu hikmat dari setan. Hati-hati, ya hati-hati. Dan hamba Tuhan ini mengatakan, coba lihat. Daniel seorang hamba Tuhan bekerja, Yusuf hamba Tuhan bekerja. Yusuf dan Daniel, Nehemia itu bukan hamba Tuhan, bukan imam. Mereka adalah aparat pemerintah yang takut akan Tuhan, bukan hamba Tuhan. Ya, ingat itu. Banyak pengajaran yang kelihatannya baik, benar, tetapi sesat. Ya. Hati-hati di akhir zaman karena Alkitab juga mengatakan sekiranya mungkin orang-orang benar pun akan disesatkan di akhir zaman. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita sekarang. Ayat yang kedua dari pasal 3 berkata begini. Musa ke gunung Allah lalu dia melihat di sini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Nah, Allah untuk menarik perhatian Musa itu memberikan di sini dikatakan menurut pengakuan dari Musa penglihatan yang hebat. Penglihatan yang hebat. Mari kita berpikir lagi. Apakah mungkin selama 40 tahun Tuhan tidak berbicara kepada Musa? Saya percaya Musa orang yang mendapat panggilan Tuhan. Dan Tuhan pasti dan sering berbicara kepada Musa. Tetapi Musa tidak tertarik lagi. Musa pahit. Musa kecewa. Dia sudah melakukan yang baik, yang benar. Tetapi kok responnya seperti ini? Dia harus kehilangan segala-galanya, dia menjadi seorang gembala. Dan seakan-akan ketika Tuhan berbicara di dalam hati dan pikiran Musa, dia berkata begini, aku sudah tidak mau ikut-ikut itu lagi. Sudah terserah. Ya. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Aku tidak mau ikut-ikut lagi. Sudah yang penting aku beribadah aja. Tapi jangan ajak aku untuk pelayanan ini, itu, ini panitia itu. Yang penting aku ibadah. Perhatikan. Itulah kekecewaan. Musa mengatakan, aku seorang pendatang di negeri asing. Aku orang asing. Yang jadi masalah, dia bukan hanya pendatang, sebagai orang asing di negeri Midian, yang jadi masalah, dia menjadi asing bagi dirinya sendiri. Dia asing bagi panggilan Tuhan dalam dirinya. Dia seorang Ibrani, dia ditentukan sebagai pembebas dari umat Tuhan, tetapi sekarang dia asing dengan panggilan itu. Dia asing dengan Tuhannya. Saya percaya 40 tahun berandai-andai Tuhan berbicara setiap bulan saja kepada Musa. Sudah berapa kali Tuhan ya berbicara. Dan saya tekankan begini, bahwa Musa atau Tuhan selalu berbicara kepada Musa. Musa kenal suara Tuhan. Buktinya di ayat yang keempat, ketika Tuhan memanggil dia, Musa, Musa. Musa berkata, ya Allah. Berarti kan dia tahu. Ingat Samuel ketika masih kecil dipanggil oleh Tuhan.
Dia pikir itu Imam Eli. Dia belum kenal Tuhan. Kalau Musa bisa mengatakan, ya Allah ketika dia dipanggil, berarti dia sudah sering mendengar suara Tuhan. Karena ketika saya melayani di tempat, banyak umat Tuhan ketika mendengar suara Tuhan, pertanyaannya adalah sama, selalu ragu. Ini suara Tuhan atau pikiranku sendiri? Selalu sama, ini suara Tuhan atau pikiranku sendiri? Ya. Mereka mendengar suara Tuhan tapi masih ragu. Tetapi kalau 40 tahun sering mendengar suara Tuhan, tidak ada keraguan lagi. Hanya karena sudah pahit, Musa tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan. Musa tidak mau. Musa tidak mau mendengar panggilan Tuhan. Musa tidak menghiraukan. Musa, ini waktunya engkau berangkat. Musa tidak mau. Tuhan, kan aku sudah lakukan. Lihat respon dari umatmu. Untung aku tidak mati. Kan mungkin kan seperti itu kan. Untung aku tidak mati. Sudahlah Tuhan, lupakan. Mungkin Tuhan katakan, tidak Musa. Kali ini adalah waktumu, aku menyertaimu. Sudah Tuhan, sudah. Bahkan 40 tahun, dia sudah punya anak. Kadang-kadang kalau sudah punya anak kan sudah tenang. Ada apa mau cari mati lagi? Ya. Lihat ini pengalaman yang natural, yang alami, yang mungkin dialami oleh banyak orang Kristen. Mereka pikir yang penting aku ibadah. Bagaimana dengan karunia yang Tuhan taruh di dalam dirimu? Bukankah satu saat itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Dan ketika seseorang diberi karunia oleh Tuhan, dan pasti memang setiap orang diberi karunia oleh Tuhan, tetapi tidak menggunakannya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Kita diajar separuh-separuh di banyak gereja, sehingga kita berpikir sudah yang penting percaya Tuhan Yesus, selamat masuk surga. Sungguh-sungguhkah, bukankah Alkitab juga berkata bahwa karunia Tuhan di dalam kita itu bekerja dengan kuat. Kalau kita tidak mengerjakan apa-apa, berarti kan kita tidak mengizinkan atau tidak menerima karunia atau menolak karunia itu. Bagaimana kita bisa mengatakan kita pasti selamat? Ya. Kembali kepada Musa. Bahwa Tuhan, kita ambil kesimpulan, Tuhan sering berbicara kepada Musa. Tuhan sering memanggil Musa, tapi Musa tidak menghiraukannya. Berapa banyak Tuhan berbicara kepada kita, tetapi kita juga tidak menghiraukannya. Sampai kita harus mempunyai pengalaman yang hebat. Kalau di sini Musa mendapat penglihatan yang hebat. Berapa banyak kita juga harus mengalami pengalaman yang hebat. Bangkrut, stres tapi tidak mati. Wah itu pengalaman yang hebat kan. Harus sakit parah tetapi tidak mati. Itu kan pengalaman yang hebat. Ya. Apakah harus seperti itu? Ini yang dialami oleh Musa. Musa berkata, baiklah. Aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Memeriksa penglihatan yang hebat itu. Tidak cukup bagi Musa, Tuhan berbicara. Padahal bagi orang yang intim suami istri kan, tidak perlu yang hebat-hebat kan. Yang penting bisa ngumpul, ngomong-ngomong mungkin. Tidak perlu harus setiap hari dibelikan mobil kan. Tidak perlu nanti jadi agen mobil. Yang penting ada. Ketika dibutuhkan ada. Ngomong-ngomong kan gitu. Tetapi untuk Musa yang sudah kecewa, sudah kepahitan. 40 tahun dipanggil Tuhan tapi pura-pura tidak dengar atau tidak mau. Dia butuh pengalaman yang hebat.
Tuhan harus memperlihatkan hal yang hebat kepada Musa untuk menarik perhatiannya. Makanya sekarang banyak orang yang sok hebat. Pengalamannya hebat-hebat. Padahal ketika kita berjalan dengan Tuhan, yakinlah bahwa ketika Tuhan hadir, Dia tidak usah melakukan apa-apa saja. Engkau akan terberkati dengan kehadiran Tuhan. Ya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri? Bahwa Tuhan harus memancing rasa ingin tahu dari Musa. Kenapa? Karena Musa sudah melupakan panggilan. Musa sudah tidak mempunyai ambisi lagi. Dia sudah tidak punya visi, sudah cukuplah. Jadi gembala, yang penting punya keluarga, yang penting makan cukup, sudah. Dia tidak menghiraukan panggilan Tuhan. Berapa banyak orang yang seperti itu ketika kecewa. Aku kerja sendiri, yang penting aku cukup, sudahlah. Daripada aku menyumbangkan, aku ikut kerja untuk ikut pelayanan, disalah mengerti, sudahlah aku kerjalah. Yang penting aku hidup. Oh, itu cara ngomong orang yang kecewa. Ya, cara ngomong orang kecewa. Padahal kalau kita perhatikan, hal yang biasa ketika kita disalah mengerti, bahkan Petrus mengatakan lebih baik kita itu dianiaya karena berbuat baik daripada kita berbuat dosa dan dihukum. Karena ketika kita berbuat benar, kita disalah mengerti, kita dihukum, berarti roh kemuliaan itu ada pada kita. Tetapi banyak orang yang tidak mau percaya atau mempercayai firman ini. Ya, mereka ingin diterima. Nah, sekarang Musa mendekat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, nah Musa sudah tertarik sekarang. Setelah 40 tahun tidak tertarik. Setiap Tuhan bicara dia langsung melarikan diri mungkin, kan gitu. Ya. Dan ditutup telinganya. Ingat, manusia perjanjian lama dan manusia perjanjian baru cara mendengar suara Tuhan itu beda. Ya. Manusia perjanjian baru mendengar suara Tuhan melalui kesaksian batin, kesaksian roh kita. Tetapi orang perjanjian lama mendengar suara Tuhan melalui jiwanya. Jadi dia mendengar suara Tuhan secara langsung. Itu orang perjanjian lama. Sehingga jangan heran bahwa Abraham ketika disuruh mempersembahkan Ishak sebagai persembahan, dia tanpa ragu, dia yakin bahwa itu Tuhan. Kenapa? Dia mendengar suara Tuhan dengan jiwanya. Tetapi kita kan sekarang memiliki jiwa, memiliki roh, dan Tuhan berbicara kepada kita orang perjanjian baru lewat roh kita. Jiwa kita bertanya, ini sungguh suara Tuhan atau bukan? Nah, jadi kita harus mengerti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa Musa tertarik dan Tuhan kembali berkata, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ya Allah. Musa tidak bertanya lagi, siapa engkau? Karena sudah 40 tahun dia mendengar suara ini. Hanya tidak menghiraukan. Pertanyaannya, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun kita mendengar suara yang sama, suara Tuhan kepada kita, dan kita tidak menghiraukannya. Kemudian kita merasa aneh. Aku beribadah, tapi kok semakin males ya. Hanya kalau tidak ibadah sungkan. Nanti ditanya kenapa kok tidak ibadah, sudahlah daripada ditanya beribadah. Ya kan?
Tetapi sebenarnya dirinya tahu bahwa manusia rohnya merosot. Sudah tidak ada gairah. Ya. Hanya karena tidak enak kepada pendeta, kepada saudara-saudara seiman, takut ditanya, makanya ke gereja. Ya. Tetapi sebenarnya manusia rohnya sudah merosot sedemikian rupa. Kenapa? Karena Tuhan berbicara, Tuhan memanggil, tetapi kita tidak menghiraukan. Kita menyibukkan diri dengan apa yang bisa membuat kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Ya. Kita tidak bisa beribadah dengan benar tanpa mendengar dan dipimpin oleh suara Tuhan. Dan saya kembali tanpa bosan menekankan, ingat ini akhir zaman. Semua akan kita tinggalkan. Untuk apa sih mengejar apa yang akan kita tinggalkan? Mengapa tidak mengutamakan yang kekal? Ya. Utamakan yang kekal. Musa menjawab, "Ya Allah." Ya. Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Bahwa di mana ada kehadiran Tuhan, itu akan menjadi tempat yang kudus. Dan kalau Tuhan hadir, kita harus berhati-hati dengan sikap, tindakan, perkataan kita. Harus dipenuhi rasa hormat. Saya membaca kemarin satu denominasi gereja sedang mengadakan pertemuan nasional dan mereka membahas tentang pakaian hamba Tuhan ketika melayani. Mereka akan menggodok tidak boleh pakai kaos oblong, tidak boleh pakai celana jin yang ketat, ya, apalagi yang sobek-sobek. Harus disesuaikan sebagai hamba Tuhan. Nah, komentarnya banyak. Yang satu mengatakan, "Puji Tuhan, ini benar." Ya. Tapi lebih banyak yang Tuhan kan lihat hati, Tuhan kan lihat hati, Tuhan tidak lihat pakaian. Wah, ya. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita melayani, kita harus memakai pakaian yang pantas. Kaos oblong, pakai jaket, ya kan? Jaket pakai celana jeans sudah ketat, ya. Sehingga semuanya tercetak, ada sobek-sobeknya lagi. Mana pantas? Bahwa artinya tidak ada takut akan Tuhan, atau bisa dikatakan bagi mereka Tuhan itu tidak nyata. Ayo berandai-andai kalau memang orang terhormat ada di hadapan kita. Menteri, presiden, lebih dari presiden, raja. Kan kalau raja kan aturannya lebih. Bisakah kita menghadap presiden, menghadap raja, pakai celana jeans sobek-sobek atau pakai kaos oblong? Bayangkan sekarang Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Ketika kita melayani dia, mana ada polisi bertugas pakai kaos oblong, siapa yang mau taat? Polisi, tentara menghadap atasannya saja. Pakaiannya harus lengkap, harus pantas. Puji Tuhan bahwa ada yang sadar dan segera membuat rapat nasional untuk menetapkan. Ya. Walaupun tidak semua gereja, tetapi satu denominasi ini, saya percaya ini akan menjadi kepala, nanti akan diikuti oleh yang lainnya. Dan saya setuju.
Tidak perlu harus pakai jas segala macam pakaian lengkap, tetapi yang pantas. Gitu loh. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kita harus sadar bahwa setiap kita beribadah pun, ingat bahwa kita menghadap Allah yang kudus dan kehadirannya itu membuat tempat di mana tempat itu dipenuhi hadirat Tuhan itu menjadi tempat yang kudus juga. Sehingga tidak bisa kita sembarang menghadap Tuhan. Kelemahan dari orang Kristen itu tidak hormat kepada Tuhan. Tidak hormat kepada Tuhan. Itu kesalahannya. Sehingga kita tidak bisa mencapai rencana Allah yang terbaik. Ingat kehendak Tuhan atas hidup kita itu kan ada kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, kita tidak pernah sampai kepada yang sempurna ini karena kita itu tidak hormat kepada Tuhan. Kita terlalu akrab, saya katakan terlalu akrab, tanda kutip ya, supaya kita mengerti. Terlalu akrab sehingga tidak ada rasa hormat. Kelemahan kekristenan seperti itu. Seharusnya rasa hormat ini tetap ada di dalam hati dan pikiran kita. Ingat raja dan keluarganya. Ketika raja sudah memakai pakaian kebesarannya, dia duduk di atas tahtanya. Anaknya tidak boleh manggil dia lagi papa. Istrinya tidak boleh panggil lagi dia suami. Mereka semua harus panggil raja yang terhormat. Nah, di sini kesalahan dari orang Kristen. Kita terlalu akrab dengan Tuhan. Sehingga tidak punya rasa hormat. Tidak tahu tempat ini sikap kita bagaimana. Tempat ini kita bersikap bagaimana. Raja kita ketika Tuhan kita sebagai raja. Atau Tuhan kita sebagai bapak. Kita tidak bisa membedakan itu. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang pasaran. Tidak ada aturan, tidak ada tata krama. Tidak ada takut akan Tuhan. Tidak ada rasa hormat akan Tuhan. Dan ini mempengaruhi, saya mau tekankan. Mempengaruhi Tuhan dalam berkarya. Karena Tuhan akan menunjukkan kehebatan, kemahakuasaannya ketika kita menghormati Dia. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Karena itu kotor. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Wow. Lalu Tuhan berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah kan ini yang sekarang tidak diajarkan dengan benar. Takut akan Allah. Luar biasa. Bahwa Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Bagaimana kita? Apakah kita memiliki rasa hormat, takut akan Allah? Kalau memang memiliki rasa hormat, kenapa kita beribadah hanya semau kita?
Kenapa ketika kita beribadah juga semau kita? Mau datang ibadah atau enggak terserah aku. Kenapa kok bukan terserah Tuhan? Sikap kita dalam ibadah juga terserah aku. Kenapa kok bukan mengikuti aturan Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak nyata bagi kita. Karena kalau Tuhan nyata, beda pasti sikap kita ketika kita beribadah. Ya. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Bahwa ketika Musa melihat kemuliaan Tuhan, dia takut memandang Tuhan, punya hormat akan Tuhan. Maka lihatlah bahwa muka Musa pun berubah, bercahaya, sehingga umat Israel, bangsa Israel, semuanya takut akan Tuhan. Bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka orang-orang juga akan hormat kepada kita. Ketika kita takut akan Tuhan, maka setan-setan pun akan takut kepada kita. Seorang ibu bersaksi kepada saya. Dan saya tahu bahwa ibu ini hidup dalam doa. Dia berkata dia pergi ke perusahaan anaknya. Dan seseorang karyawan dari anaknya itu, dia lihat rambutnya kok pendek. Dan dia tanya, kenapa kok pendek? Rambutnya, ada masalah apa? Dan kemudian anak ini memeluk ibu ini, dan nangis. Dan ibu ini berdoa, tiba-tiba orang ini dikatakan, muntah-muntah didoakan. Kan tante tidak pernah melayani seperti ini, dikatakan. Ya sudah, nanti pasti melayani seperti ini lagi. Tetapi yang saya tekankan adalah ini sebenarnya. Bahwa ketika kita hidup dalam doa, kita intim dengan Tuhan tanpa sadar bahwa kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang ada pada kita, itu akan ditakuti oleh orang, akan ditakuti oleh roh jahat. Tanpa mengusir pun, tanpa setan itu diusir, setan itu tidak akan kuat dengan kehadiran Tuhan yang ada pada kita. Kita kan terlalu banyak teori kan. Kalau begini harus pakai bilur-bilur Yesus. Kalau begini harus pakai darah Yesus. Kalau begini harus firman dibacakan. Silakan teori, tetapi yang terlebih penting itu isinya. Bukan teorinya. Isinya. Bahwa Tuhan di dalam kita itu yang terpenting. Nah, di sini dikatakan lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sudahkah dalam ibadah kita, dalam kehidupan kerohanian kita mengalami hal seperti ini? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami dan mempunyai roh takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Karena Tuhan itu nyata. Sudahkah kita memiliki hal seperti ini? Saya takut kekristenan kita hanya kekristenan yang kita pandang baik menurut pikiran kita sendiri. Bukan menurut Tuhan. Kita beribadah semau kita. Cara kita beribadah juga semau kita. Kapan kita beribadah semau kita. Tidak ada rasa hormat akan Tuhan. Dan ini yang membuat atmosfer itu menjadi kering. Ya. Ayo pikirkan, ini akhir zaman. Bagaimana ibadah kita? Karena kalau kita lihat di sini. Musa berkata begini, ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini?
maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Bukan karena Musa hebat, tetapi karena Tuhan akan menyertai Musa. Ya. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bahwa tanda kita disertai Tuhan, tanda bahwa kita berjalan dalam jalur Tuhan, kita akan beribadah. Kalau di sini dikatakan kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya. Dan di Keluaran pasal 20 kita melihat bahwa semua bangsa Israel nanti kumpul di Gunung Horeb juga, ya, di Gunung Sinai untuk beribadah. Tetapi bagi kita, saya mau katakan begini, tanda bahwa kita dipanggil Tuhan, tanda bahwa kita itu benar mengikuti Tuhan, adalah kita beribadah dengan benar. Ingat Tuhan katakan, beribadah di gunung ini. Artinya ada aturan, ada ketetapan yang Tuhan tetapkan. Bukan menurut keinginan kita sendiri. Aku mau ibadah di sini kan terserah aku. Mau ibadah pakai cara ini kan terserah aku. Ya. Jujur, saya melihat sekarang banyak ibadah yang membuat saya, manusia roh saya ya, itu merasa jijik. Dengan tempat ibadah yang gelap, lampu kelap-kelip, kemudian loncat-loncat, kemudian sambil berpelukan di foto, selfie, ibadah katanya. Itu membuat saya jijik. Ya. Jadi di sini dikatakan, ini tanda bagimu bahwa aku menyertai engkau. Engkau akan beribadah. Berapa banyak orang Kristen yang mengatakan Tuhan beserta aku, Tuhan tinggal di dalamku. Pertanyaan saya, apakah mereka yang berkata seperti itu dipimpin untuk beribadah? Ingat, bukan semau kita. Oh saya sibuk, saya tidak mau ibadah, tidak bisa ibadah. Oh tidak bisa seperti itu. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan yang menyertai kita, namanya disebut Immanuel. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Atau menurut bahasa yang kita kenal mungkin yang lebih gampang. Utamakan dahulu Tuhan, baru kamu mengerjakan yang lain-lain. Tetapi kita kan enggak. Kalau Tuhan beserta kita, dia akan pimpin kita untuk beribadah. Bukan untuk meninggalkan ibadah. Jadi betapa luar biasanya ini. Maka kamu akan beribadah kepada Allah. Di gunung ini. Di gunung ini akan beribadah. Dan kalau kita lihat sekarang bahwa Tuhan memproses terus Musa ini, itu sangat luar biasa. Dari orang yang awalnya bekerja, anggaplah bekerja untuk Tuhan, berusaha untuk membebaskan umat Tuhan, menolong umat Tuhan, tetapi salah dimengerti. Ya, dia harus melarikan diri. Ketika dia mendengar suara Tuhan. Ya, 40 tahun Tuhan dengan setia memanggil dia, tidak dihiraukan. 40 tahun Tuhan panjang sabar. Ya, Tuhan panjang sabar. Bukankah Tuhan juga panjang sabar pada kita? Berapa tahun dia memanggil kita? Berapa tahun?
Ketika Musa mendengar panggilan Tuhan, sampai dalam taraf seperti ini. Bilangan pasal 12. Bilangan pasal 12. Ayat yang ketiga. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bahwa Tuhan bersabar kepada Musa. Dan Tuhan menyertai Musa pada akhirnya. Sampai Musa menjadi orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Ketika Harun dan Maryam menyalahkan dia, Musa tidak ngelawan. Di pasal 14 kalau Anda lihat bangsa Israel itu berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, aku akan musnahkan mereka semua Musa. Tetapi aku akan membuat engkau dan keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Musa berkata, jangan Tuhan. Nanti apa kata orang? Ampuni mereka. Ampuni mereka. Apa kata orang? Bahwa Tuhan yang membebaskan umat Israel ternyata tidak bisa membawa ke tanah perjanjian. Sehingga Tuhan membunuh umatnya sendiri karena ketidakmampuannya. Musa mengatakan bangsa Israel berdosa, iya. Ya. Tetapi ketika bangsa itu mau dimusnahkan Tuhan, Musa yang lembut hatinya. Kan seringkali bahkan Musa itu dibuat kecewa, dibuat marah, ya kan, oleh bangsa Israel. Bahkan Musa tidak masuk ke tanah perjanjian karena kemarahannya juga kepada bangsa Israel. Dia masih bisa berkata, ampuni mereka Tuhan. Beri kesempatan. Ada satu tokoh juga yang begitu kerasnya, tetapi menjadi orang yang begitu lembutnya. Yang tidak disebut tapi bahwa dia lembut, yaitu Paulus. Dalam kitab Roma dia berkata, bahkan aku rela terpisah dari Tuhan. Demi umatmu Tuhan. Demi umatmu bangsa Israel. Aku berdoa buat mereka. Aku berdoa dikatakan. Sudah tahu bangsa Israel menolak Tuhan. Masih didoakan oleh Paulus. Bahkan Paulus katakan, aku rela tidak masuk surga. Yang penting umatmu ini masuk surga. Kok mirip dengan doa dari Musa. Tuhan katakan, aku mau membuat engkau dan keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Wow. Kalau kita kan mungkin cepat-cepat. Amin, puji Tuhan. Ya. Tetapi Musa tidak demikian. Bangsa Israel berdosa. Menyalahkan Musa, membuat Musa kecewa. Tetapi lihat, Musa tetap mendoakan bangsa Israel. Musa tetap menginginkan yang terbaik terjadi kepada bangsa Israel. Musa tetap menjaga nama baik Tuhan. Sehingga Musa, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Yesus katakan dirinya, aku adalah rendah hati dan lemah lembut. Dan untuk lemah lembut, manusia yang lemah lembut adalah Musa. Orang yang rendah hati, kalau Anda baca, itu adalah Raja Daud. Ya. Ingat, kerendahan hati bukan karena kita miskin. Daud adalah raja yang terbesar, tetapi diakui oleh firman Tuhan sebagai orang yang rendah hati. Ya. Kembali kepada firman yang kita bahas sekarang. Bahwa Musa yang berusaha untuk melakukan firman Tuhan dengan keinginannya sendiri, pada waktunya sendiri, dengan caranya sendiri, dan mengalami kegagalan.
mengalami kekecewaan, dia harus menjadi orang yang terasing. Dia tidak mau mendengar suara Tuhan 40 tahun. Sampai Tuhan harus pancing dengan satu penglihatan yang hebat. Dan kemudian Musa dengan berat hati, dengan berbagai alasan, akhirnya dia tunduk. Awal yang tidak baik kan, dia mengaku, Tuhan, aku bukan orang yang pandai berkata-kata. Tuhan, siapa aku? Ya. Tetapi dalam pengiringannya terus dengan Tuhan pada akhirnya. Ketika dia mengikuti Tuhan, dia terus diubahkan. Dia terus diubahkan. Sampai kita membaca, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Pertanyaannya sekarang, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bertahun-tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, sudahkah kita mau dibentuk dan terus dibentuk oleh Tuhan? Sampai ayat 3 ini juga menjadi ayat pengalaman kita. Adapun kita adalah orang yang paling lemah lembut karena mengikut Tuhan dan mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.